Halo guys, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan membahas film horor tapi komedi. Namun setelah aku nonton film ini tidak menemukan bagian komedinya di mana, tapi terkesan absurd. Oke, film ini adalah Tit 2017. Film ini menceritakan seorang gadis yang bisa dikatakan mempunyai kelainan, yaitu vagina dendata. Apa itu vagina dendata? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal cerita akan diperlihatkan dua bocah yang sedang mandi di bak mandi mainan. Mereka adalah Brad dan Dawn. Ternyata Brad di sini mempunyai jiwa-jiwa mesum sejak dini. Ia mengatakan kepada Dawn untuk melihat bagian punya Dawn. Tapi tiba-tiba Brad berteriak dan tangannya terluka seperti gigitan. Entah apa yang terjadi dan film pun dimulai. Cerita diawali oleh Dawn yang sedang melakukan pidato di depan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ia menyampaikan bahwa cincin yang sedang mereka pakai sekarang adalah cincin kesucian, di mana selama mereka memakai cincin itu tidak boleh melakukan seks sampai mereka nikah nantinya. Dawn pun selalu diejek oleh teman-teman di kampusnya dengan ikrar janji tersebut. Kemudian Dawn diperkenalkan oleh anak baru bernama Toby. Mereka sudah mulai ada getaran-getaran cinta pada pandangan pertama. Asik. Besoknya mereka pergi ke bioskop dengan dua teman lainnya, dan ketika di bioskop, Toby melihat dua temannya tersebut sedang melakukan adu mulut dengan indah. Toby yang melihat kejadian tersebut sepertinya mulai merasakan getaran-getaran kesangian juga, namun ia masih bisa menahannya. Setelah menonton bioskop, mereka pergi ke sebuah hutan, di mana di sebuah hutan tersebut terdapat danau yang biasa digunakan untuk orang berpacaran. Dawn dan Toby pun bercerita tentang pengalaman seks mereka. Dawn mengatakan bahwa ia belum pernah sama sekali, sedangkan si Toby sudah pernah melakukan satu kali. Sehabis pulang dari danau tersebut, Dawn malamnya merasakan fantasi yang begitu kuat dan menggoda, sambil membayangkan kalau dia menikah dengan si Toby. Namun ketika tangan Dawn ingin mendekati terowongannya, ia tersadar akan kesucian yang dia pegang, dan akhirnya gak jadi deh. Aku di sini tidak akan membahas Brad, yaitu saudara laki-laki dari Dawn, karena di film ini Brad hanya diperlihatkan tidak memakai baju dan nyewe terus. Suatu hari tiba-tiba Dawn menelpon Toby untuk mendatangi Dawn yang ada di hutan tersebut. Mereka pun berjanjian akan datang berdua ke sana. Di awal-awal tidak ada yang aneh, mereka mandi seperti biasanya di danau tersebut. Kemudian mereka pun adu mulut dengan indah sambil berenang. Namun ketika tangan si Toby mulai grepe-grepe, Dawn pun sadar akan kesucian yang ia pegang. Dan Dawn pun segera pergi menjauhi Toby menuju gua yang ada di danau tersebut. Ternyata danau tersebut adalah tempat yang biasanya digunakan untuk melakukan ngewe. Di sana pun terdapat alas seperti selimut, jadi bukan kayak kalian yang pakai alas daun pisang ataupun kardus. Kemudian si Toby menghampiri si Dawn ke gua tersebut. Awalnya Dawn melarangnya, tapi karena Toby merasakan kedinginan, akhirnya ia pun masuk ke gua itu. Nah, di sini jiwa-jiwa kesangian dari si Toby pun muncul. Toby mencium Dawn. Awalnya mereka menikmati, tapi setelah Toby memaksa Dawn untuk melakukan cocok tanam, Dawn pun memberontak tidak mau sehingga kepala Dawn terbentur batu dan pingsan. Di kondisi ini Toby mengambil kesempatan, namun ketika ia memasukkan titiknya tiba-tiba ia berteriak kesakitan. Dawn yang terbangun menanyakan kepada si Toby, "Ada apa Mas Toby?" Lalu betapa kagetnya, ada titik jatuh ke tanah dan itu adalah titik dari si Toby yang putus. Toby yang merasa kesakitan langsung berlari dan menyeburkan dirinya ke danau. Dari kejadian tersebut Dawn pun merasakan depresi dan takut. Karena ia memikirkan si Toby, karena si Toby tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian itu, Dawn pun berencana untuk kembali ke danau tersebut. Terlihat bahwa mobil si Toby masih terparkir di pinggir danau tersebut. Dawn pun menuju ke gua itu, namun bukannya si Toby yang dia temukan, tapi yang ia temukan adalah potongan titik Toby yang dimakan kepiting. Dari sini Dawn akhirnya membuang cincin kesuciannya di atas tebing.
Don yang masih penasaran dengan kejadian yang ia alami, dia pun mencari informasi tentang vaginanya. Dan kagetlah dia ketika menemukan artikel tentang vagina dentata mitologi. Di artikel tersebut dijelaskan bahwa vagina dentata adalah vagina bergigi. Dan dijelaskan juga bahwa Don harus menemukan pahlawannya untuk bertarung dengan sang wanita. Sang wanita yang dimaksud di sini adalah si Dawn, karena Don yang mengalami vagina dentata. Dari sini mungkin masih bingung dengan kata-kata itu, namun nanti akan terpecahkan. Don kemudian bergegas pergi ke dokter kelamin untuk memeriksakan vaginanya. Ia menjelaskan kepada si dokter bahwa vagina terdapat sesuatu yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian dokter segera memeriksanya. Pertama, ia memandangi vagina Don dengan asik untuk mengecek apakah ada masalah. Setelah itu, ia memasukkan jarinya ke vagina si Don untuk mengecek kelenturan vaginanya. Ketika Don sudah merasakan kesakitan, tiba-tiba tangan si dokter ketarik dan ia pun berusaha untuk melepaskan tapi tidak bisa. Naas, setelah berusaha menarik tangannya dengan paksa, jari-jari dokter itu sudah putus. Don yang kaget akan hal ini langsung berlari kabur. Dan ternyata dokter tersebut mengetahui tentang vagina dentata. Ia berteriak sambil kesakitan. Di perjalanan pulang, Don melihat banyak polisi yang menemukan mayat di danau dan ternyata itu adalah mayat Toby. Don pun merasa makin depresi dan bersalah. Ia pun segera pulang untuk bercerita tentang semua yang terjadi kepada orang tuanya. Tapi ternyata ibunya tergeletak di lantai. Dan di sini terlihat bahwa Brad menghiraukan hal itu. Dia tetap ngewek. Singkat cerita, ibunya sudah dibawa ke rumah sakit karena tidak tega ayahnya pun menyuruh Don pulang. Dengan kondisi lemas dan bingung harus bercerita kepada siapa, akhirnya Don pergi ke rumah Ryan. Dari sini Don menceritakan semuanya kepada Ryan bahwa ia telah hampir membunuh 2 orang karena vaginanya. Ia menjelaskan tentang vagina dentata, namun si Ryan mengabaikan hal tersebut. Don yang sedang mandi diberi obat oleh Ryan yang katanya adalah obat penurun depresi. Tapi ternyata si Ryan memanfaatkan hal ini untuk bercocok tanam dengan si Don. Don yang merasa teler setelah minum obat tadi yang ternyata itu adalah bukan obat penurun depresi, melainkan obat yang bisa bikin teler. Ryan pun akhirnya bercocok tanam dengan si Don dan dia diperingatkan bahwa kalau titiknya bisa digigit oleh vaginanya si Don. Tapi dengan pedenya si Ryan berkata, "Aku adalah pahlawannya dan aku akan melawannya." Singkat cerita ternyata si Ryan berhasil tanpa terpotong titiknya. Esok harinya mereka pun melakukannya lagi dan tiba-tiba ada telepon dari teman si Ryan. Kalau ternyata si Ryan telah bertaruh dengan temannya untuk bisa meniduri si Don. Mengetahui hal ini Don kesal dan titiknya Ryan pun terpotong. Dari sini kita bisa pahami bahwa vagina dentata akan menggigit ketika Don dalam keadaan kesal, marah, dan kesakitan. Namun jika ia merasakan nyaman dan keenakan, maka vagina tersebut tidak akan menggigit. Scene berpindah ke ayah Don yang ingin mengusir Brad di rumahnya. Namun perkelahian pun terjadi. Brad yang merasa kalah berkelahi dengan ayahnya melepaskan anjingnya dan menggigit ayahnya. Di sini terjadi percecokan karena Brad tidak terima dengan Don yang dijadikan adiknya karena ia mencintainya. Dan ternyata Brad adalah bukan kakak kandung dari si Don. Di rumah sakit mengabarkan bahwa ibu dari si Don telah meninggal. Dari kejadian ini Don merasa kesal dan ingin balas dendam kepada si Brad. Ia pun pulang ke rumahnya dan masuk ke kamar Brad dan pun melakukan nyewe dengan Brad. Namun di sini niat dari Don adalah ingin memotong titik Brad. Singkat cerita Don pun berhasil memotong titiknya dengan vaginanya dan titiknya si Brad dimakan oleh anjingnya sendiri. Di akhir video diperlihatkan Don sedang nebeng mobil kakek-kakek dan ketika ia ingin turun ternyata pintu itu dikunci oleh si kakek. Ternyata si kakek ingin mendapatkan jatah dari si Don dan film pun tamat. Udah tau lah kalian pasti apa yang terjadi pada kakek-kakek si cabul tersebut. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Alur cerita dari film ini cukup jelas, padat, dan singkat. Mungkin kalian sekali nonton saja sudah memahami dari alur ini. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan suka sangean. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. See you next time. I've been ballin', yes, I'm ballin' every day.
Yeah, the Boston, all you gotta catch a fit. I'm a alley, you can boy, you out of way.